Hey guys, selamat datang di Tab. Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya? Good kalau semuanya mantap. Sebagaimana judul video ini, kehidupan yang abadi. Di video ini kita akan membahas kehidupan yang abadi alias kehidupan yang tidak akan pernah ada habisnya, alias kehidupan yang tidak akan ada kata kematian atau meninggal, kan begitu. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys, oke? Nah, guys, kita tahu bersama, kita hidup di dunia ini nggak abadi. Tidak ada manusia yang abadi hidupnya di dunia ini. Tidak ada satupun. Ya, tidak ada satu makhluk hidup pun malah. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, tidak ada yang hidupnya abadi di dunia ini. Pasti ada masanya meninggal, oke? Meninggal. Nah, sebenarnya topik pembicaraan ini topik yang banyak orang yang nggak suka gitu. Kenapa? Topik ini kan pasti berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Mau kemana? Ke neraka apa ke surga, kan begitu? Oke? Nah, suka atau tidak suka kita terhadap pembicaraan ini atau terhadap sebuah realita yang pasti kita hadapi suatu saat nanti, suka atau tidak suka, kita pasti menghadapinya, kita pasti melewatinya. Ya kan? Karena semua manusia, bahkan semua makhluk hidup pasti meninggalkan dunia ini. Itu pasti. Itu salah satu kepastian dalam kehidupan ini. Jadi, bagaimana kita menyikapi hidup kita, kan begitu? Oke guys, itu penting. Kenapa? Hidup dunia ini kita katakanlah dulu 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita kemana? Ke neraka apa ke surga, kan gitu. Jadi kita memang harus pastikan dulu nih, kita mau kemana nih nanti di melangkah nih? Ke surga apa ke neraka? Ya kan? Jangan nanti kita udah capek-capek hidup di dunia ini, toh ujung-ujungnya kita berada di neraka. Karena tidak ada satupun manusia yang ingin hidupnya berakhir di neraka. Semua manusia pasti ingin masuk surga. Persoalannya dosa kita lah yang menghalangi kita bisa masuk ke surga. Karena apa? Semua agama mengajarkan, memberitahukan bahwa di surga itu tempat yang maha suci. Dosa itu sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Tidak mungkin tempat yang maha suci bisa bercampur atau dimasuki seseorang yang kotor atau yang najis, yang berdosa, kan begitu. Berarti kita memang butuh solusi atas dosa kita, kan begitu. Dan memang kita harus semua begini loh guys, menyikapi hidup yang cuma sementara di dunia ini. Memang kita harus tahu dulu nih, waduh, kita nih harus apa yang harus kita lakukan, kan begitu. Langkah apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita ikuti, bagaimana yang harus kita jalani dalam hidup ini, kan begitu. 70 tahun, 80 tahun itu nggak lama guys. Serius, itu nggak lama. Ya kan? Bagi kita yang usianya sekarang udah 30-an, seperti saya udah 30-an lah, kepala 3. Rasanya kayak baru kemarin gitu, kita masih anak-anak usia 5 tahun kan gitu. Rasanya kayak baru kemarin, cepet waktu ini berlalu. Jadi makanya tadi aku bilang 70-80 tahun itu waktunya nggak lama. Nah, kita harus mempersiapkan nih kehidupan ini nih. Kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Kenapa? Semua agama pun memberitahukan bahwa kehidupan kita di dunia ini akan menentukan kemana tempat nanti yang akan kita tuju. Ke neraka kah? Apa ke surga, kan begitu. Kita perlu memastikan itu. Kita perlu memastikan bagaimana solusi untuk dosa-dosa kita. Perlu kita pastikan. Perlu kita punya jaminan. Dan perlu kita punya pembimbing atau junjungan yang bisa membawa kita masuk ke surga dan bisa memberikan solusi atas dosa-dosa kita. Bagi kita yang sudah menemukan itu, ya sudah, terserah. Ya bagus, jangan tinggalin. Bagus, jangan tinggalin. Seperti saya ya, saya hidupnya dulu, waduh, sangat hitam kelam. Itu artinya hidup saya sangat berdosa. Sangat berdosa. Oke?
Saya menemukan solusi atas dosa saya. Saya menemukan pribadi yang bisa membawa saya ke Tuhan. Saya mendapatkan sebuah jaminan saya bisa masuk surga. Dan saya imani, saya ikuti, saya percayai gitu loh. Saya ikuti junjungan saya tersebut dengan segala apa yang dia beritahukan, kan begitu. Dia ajarkan. Walaupun mungkin saya tidak sepenuhnya bisa melakukannya. Kadang-kadang ada yang tidak bisa, yang kadang-kadang saya ya berbuat dosa juga lah, istilahnya kan begitu gitu kan. Tapi ya tidaknya hidup saya udah jauh sekali banyak berubah dari yang dulu, kan begitu. Ya namanya kita manusia lah, kita hidup masih punya daging coy. Jadi sering sekali nih daging ini memicu kita untuk berbuat sesuatu yang tidak Tuhan inginkan, kan begitu. Contoh kecil aja lah, kadang-kadang kita kalau di jalan aja, contoh, ketemu pengendara yang ugal-ugalan, yang kita hampir tabrakan dia buat, atau kita hampir jatuh dia buat gitu. Kita mau langsung emosi, keluarlah kata-kata mutiara itu kan gitu, kata-kata kasar, kotor gitu kan, marah-marah gitu. Marah-marah kan udah dosa sampai sebegitunya kan gitu. Atau mungkin sampai berantem kan gitu. Jadi memang kadang-kadang begini guys, bukan kadang-kadang, sering terjadi, memang daging ini memicu kita untuk melakukan sesuatu yang tidak Tuhan inginkan, alias dosa, kan begitu. Nah, maka dari itu memang saya akhirnya menyadari saya butuh solusi atas dosa saya. Saya butuh pribadi yang bisa membawa saya, membimbing saya masuk ke dalam surga, dan saya butuh sebuah jaminan masuk ke surga, dan saya menemukannya. Ya saya, karena saya seorang pengikut Kristus, ya Kristus yang sebagai jaminan saya, kan begitu. Karena dia berjanji kepada saya bahwa dia akan, itu ada tercatat di Alkitab, dia akan datang kembali menjemput para pengikutnya dan membawa para pengikutnya ke dalam surga. Dan dia juga mengatakan sesuatu hal bahwa satu-satunya jalan untuk bisa sampai kepada Tuhan itu hanya lewat dia. Dan saya mengimani perkataannya, kan begitu. Oh, saya sudah ketemu juru selamat saya. Saya pegang teguh. Jadi saya di sini tidak berbicara promosi agama, enggak. Saya tidak berbicara satu agama pun, enggak. Yang jelas saya bicara di sini pribadi ke pribadi, bahwa kita semua manusia pasti menemui akhir dari kehidupan kita di dunia ini, alias meninggal. Dan di sini tujuan video saya ini adalah kita harus mulai dari saat ini mempersiapkan kehidupan kita nanti setelah kita meninggal. Jangan sampai hidup kita berakhir konyol di neraka, kan begitu. Jadi kita semua, saya ajak, carilah solusi atas dosa kita. Temukanlah pembimbing atau pribadi yang bisa menjamin dan membawa kalian ke dalam surga. Dan bagaimana bisa membuat hidup kalian bisa menjadi lebih baik, kan begitu. Oke? Mau apapun itu agamanya, terserah. Bagi kalian yang sudah ketemu, pegang teguh, jangan tinggalkan. Seperti saya sudah ketemu dengan Kristus. Dalam artian bukan ketemu face to face ya, enggak, tapi saya mengenal pribadinya. Dan saya punya pengalaman rohani. Pengalaman rohani memang itu antara saya dengan Tuhan, dengan Kristus itu, dengan Yesus. Akhirnya saya nggak mau tinggalkan, mau apapun tuh godaannya. Dulu saya, terus terang, seperti saya punya pengalaman pacaran itu, 95% mantan pacar saya itu semuanya non-Kristen. Non-Kristen, hanya 5%. Dan istri saya ini memang istri saya ini, itu memang dari awal, dari kecilnya, dan lahirnya dia memang sudah Kristen gitu. Tapi 95%. Saya sempat cinta itu sama, ada ya beberapa mantan pacar saya waktu jalani pacaran sama mereka ya, saya sempat cinta, sempat serius. Ada dorongan, kamu kalau misalnya mau nikah sama aku, kamu harus seiman dengan aku, kamu harus pindah agama. Nggak mau saya. Kenapa? Itu saya sudah pegang teguh, saya sudah temukan solusi untuk hidup saya nanti setelah saya meninggal. Kan begitu. Saya pegang teguh, saya nggak mau tinggalkan. Oke? Nah, itu maksud saya tadi. Bagi yang sudah ketemu, mau siapapun itu junjungan kalian yang kalian sudah rasa dan kalian nilai, kalian sudah temukan memang, oh dia sudah berani berjanji itu, memang ada bukti otentiknya. Pegang teguh, jangan tinggalkan. Mau siapapun itu tokohnya. Saya nggak ini kok. Yang jelas kita semua harus punya solusi. Jangan hidup ini sia-sia nanti gitu. Jangan jalani hidup ini. Udah hidup ini pun bukannya gampang kok. Nanti setelah kita meninggal pun nanti berakhirnya di tempat yang konyol kan, aduh, kasihan. Kan begitu. Oke?
Jadi itulah maksud saya, tujuan saya membuat video ini. Jadi memang agar supaya kita mempersiapkan hidup kita kan gitu. Kita nggak pernah tahu loh ajal itu datang ke kita tuh kapan. Seperti saya, bisa jadi 1 jam lagi saya dipanggil Tuhan. Saya meninggalkan dunia ini. Bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 100 tahun ke depan. Yang jelas kita tidak pernah tahu ajal itu kapan datang menghampiri kita. Tapi satu hal yang pasti, ajal itu, kematian itu pasti menghampiri kita semua manusia, bahkan semua makhluk hidup yang hidup di dunia ini. Kan begitu? Oke? Persiapkan betul-betul persiapkan. Kenapa? Penting saya sampaikan ini karena saya lihat manusia sekarang banyak kali yang sudah terlena dengan kehidupan dunia ini. Itu nggak maksud dalam artian kalau dia bekerja keras ya nggak salah. Tapi kan kehidupan di dunia ini sementara, guys. Jangan kita abaikan kehidupan yang kekal untuk kehidupan yang sementara. Itu namanya keliru. Kalau saya punya bahasa ini kita harus punya investasi bernilai ganda. Kita bagus di dunia ini, kehidupan kita bagus di dunia ini, kita juga punya kehidupan bagus setelah kita meninggalkan dunia ini. Itu saya bilang. Itu kata yang saya pakai, investasi bernilai ganda. Makanya kita harus tahu, kita harus punya solusi untuk kehidupan kita nanti. Kan begitu. Jadi guys, bagi kalian yang terlena dengan kehidupan dunia ini, ayo sekarang open your mind, open your eyes. Kehidupanmu tidak pernah abadi di dunia ini. Tidak ada. Engkau pasti meninggalkan dunia ini. Dan bagaimana nanti kau meninggalkan dunia ini, dan di mana tempatmu nanti setelah engkau meninggalkan dunia ini. Engkau harus persiapkan itu mulai dari saat ini, jangan tunggu besok. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita manusia. Oke? Gak usah takut. Kita harus pahami bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha kasih. Kan begitu. Semua agama mengatakan Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih, maha kasih. Tuhan pasti memberikan solusi. Tidak mungkin tidak. Tuhan pasti memberikan kita solusi atas solusi pasti untuk dosa-dosa kita. Solusi bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, atau masuk ke surga, ke tempat di mana dia berada, kan gitu. Ke tempat di mana Tuhan berada, kan begitu. Pasti tugas kita adalah mencari solusinya itu. Tuhan pasti sudah sediakan, sudah berikan. Persoalannya kita nggak mau mencarinya gitu loh. Atau kita menutup akses, menutup pintu untuk itu. Cari dan temukan. Sudah ditemukan, diambil. Jangan nggak diambil. Paham maksud saya? Kita cari, temukan, ambil. Jadikan itu milik kita. Karena kalau cuma dicari, ditemukan, nggak diambil, nggak ada gunanya. Cari, temukan, ambil. Ambil solusi yang Tuhan kasih. Ambil solusi yang Tuhan kasih. Tuhan pasti memberikan solusi untuk dosa-dosa kita. Solusi pasti ya, bukan solusi yang mudah-mudahan. Bukan solusi yang ngambang. Bukan solusi yang kira-kira. Tuhan gak begitu. Tuhan itu maha kasih, maha pengasih. Gak mungkin Tuhan pengen kita berada di neraka. Tapi kalau memang itu pilihan hidup kita, ya udah. Tuhan kan membuat kita hidup ini, manusia ini kan Tuhan buat gak seperti robot. Tuhan memberikan kita kehendak bebas, keinginan bebas. Mau apa yang kita lakukan, mau apa yang kita raih, mau apa yang kita putuskan, kan begitu. Oke? Jadi cari, temukan, dan ambil. Setelah itu, dan gini ya, kalau kita sudah ketemu dengan solusinya, kita pasti ketemu dengan Tuhan. Dalam artian begini, kita punya pengalaman pribadi, rohani, antara kita dengan Tuhan. Oke? Paham ya? Dan itu pasti membuat hidup kita, menuntun hidup kita menjadi punya perubahan yang lebih baik. Percayalah, itu udah saya alami. Oke? Jadi sampai di sini aja video ini, pembahasan kita. Jadi ingat, cari solusinya, temukan jaminannya, ambil solusi dan jaminan yang Tuhan berikan untuk kita atas dosa-dosa kita, dan kita bisa masuk ke surga. Dan itu pasti Tuhan sudah sediakan. Oke guys, bagi kita yang sudah menonton video ini sampai habis, terima kasih.
saya ucapkan ya, terima kasih bagi kita semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang setuju dengan isi video ini, kalian tekan tombol like dan kalian share di sosmed kalian agar orang lain juga tahu, juga mempersiapkan kehidupan mereka. Kan begitu, kehidupan mereka yang kekal nantinya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Akhir kata dari saya, salam hormat dari saya, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.